Sejarah kelahiran Pancasila. 1. Masa sejarah awal. Beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu di masa praksara sebelum abad ke-3 Masehi. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak peradaban lama. Jejak peradaban di zaman praksara itu antara lain adalah lukisan dinding gua. Banyak di Indonesia terdapat lukisan gua jejak peradaban lama yang mencerminkan nilai kemanusiaan, juga terwujud dengan adanya patung-patung purba seperti di Lembah Badak, Sulawesi Tengah maupun di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Di sekitar abad ke-5 berdiri Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur disusul Kerajaan Kaliwang di Jawa Tengah. 2. Masa Kerajaan Nusantara. Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul Kerajaan Besar Sriwijaya disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Syailendra di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Kemakmuran bangsa dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok. Wilayah Majapahit adalah sampai meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan selatan Vietnam. Setelah itu hadir kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, hingga Ternate. Di masa kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial yang sangat menonjol. 3. Nilai Pancasila, yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik. Masa penjajahan negeri ini mengundang orang asing datang dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa. Mula-mula mereka semua berdagang, namun bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Belanda yang akhirnya menjajah selama sekitar 300 tahun. Di Sumatera terjadi perlawanan Sunan Bonjo dalam peperangan dari tahun 1803 sampai 837 dan dekatnya Delier dalam peperangan Aceh 1873 sampai 1904. Di Jawa terjadi peperangan di Purwokerto 1825 sampai 1830, sedangkan perang laut besar dilakukan oleh Sultan Bagular di Perang Maluku dan Papua kan
tahun di selatan Malaka, juga Sultan Hussein di Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Masa kebangkitan nasional Budi Utomo yang dioperasikan Legion Sudirosondo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, disusul oleh Gerakan Islam Pembinaan Formonton, lalu Muhammadiyah, Keinginan Keadilan, Ramadan dalam dan Nahdlatul Ulama. Puncak dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa dan berbangsa yang satu yang ini Indonesia. Soekarno pun mendirikan bernama Partai Nasional Indonesia, kemudian diangkatkan ke Indian tahun 1942. Jepang datang dan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Bangsa Indonesia harus berjuang lebih keras untuk merdeka. Kelahiran Pancasila. Perang Dunia II pecah pada tahun 1942. Saat itu Indonesia masih dijajah Jepang. Dalam penjajahan Jepang, rakyat Indonesia sangat menderita. Para pemuda dijadikan romusa, yaitu pekerja paksa yang disiksa. Para wanita dijadikan jumbulianku, yaitu wanita penghibur bagi para tentara Jepang. Pasukan pembela tanah air dipimpin oleh Supriyadi melakukan pemberontakan atas ketidakadilan tersebut. Tentara Sekutu pada Perang Dunia II terdiri dari Amerika, Inggris, Belanda, dan lain-lain. Tahun 1940 akhir, Jepang mulai terdesak sehingga mulai mencoba merangkul Indonesia untuk mendapatkan dukungan. Jepang membentuk BPUPK. Tugas BPUPK membuat rencana atau mempersiapkan hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. BPUPK lembaga yang menjadi tempat lahirnya Pancasila. BPUPK didirikan tanggal 29 April 1945. Jumlah anggotanya 69 anggota, terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, wakil suku keturunan asing serta wakil Jepang. BPUPK dipimpin oleh Rajiman Wedioningrat. Beliau adalah salah satu seorang dokter yang sempat bersekolah di Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. BPUPK diresmikan tanggal 28 Mei 1945. Kantornya di Gedung Chuo Sangin, sekarang adalah Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Sidang pertama BPUPK berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara. Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia yang
abadi, tegas Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu, semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila. Maka tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Mengenai butir-butir isi Pancasila, BPUPK memutuskan untuk dirumuskan kembali. Rumusan Pancasila. BPUPK adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Tugas lembaga ini adalah membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. BPUPK adalah lembaga yang menjadi tempat kelahiran Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPK sepakat bahwa Pancasila adalah nama dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Pancasila nantinya akan berisi 5 hal yang masih akan dirumuskan kembali. Tentang angka 5 tersebut, Soekarno menyebut bahwa beliau senang kepada simbolik, terutama simbolik berupa angka. Beliau menyebut jumlah jari ada 5, panca indera ada 5, serta bagi umat Islam juga jumlah rukun Islam juga ada 5. Seseorang peserta sidang pun berseru bahwa Satria Wayang Pandawa juga berjumlah 5. Sidang BPUPK melibatkan 9 orang dalam perumusan Pancasila, sehingga dinamai Panitia 9. 9 tersebut adalah 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Muhammad Yamin, 4. Ahmad Subadjo, 5. A.A. Maramis, 6. Abdul Kahar Mujakir, 7. Agus Salim, 8. Abi Kusno Cokro Suyoso, 9. Abdul Wahid Hasyim. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Perumusan Pancasila tersebut melalui diskusi seru. Anggota Panitia 9 berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga pendapat mereka berbeda-beda pula. Awalnya terdapat perbedaan pendapat tentang urutan dan rumusan 5 sila tersebut, hingga akhirnya didapatlah kesepakatan akhir tentang urutan 5 sila tersebut, yakni 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-peluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil perumusan Pancasila tersebut dimasukkan ke dalam naskah Mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis negara. Muhammad Yamin memberi nama naskah tersebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta berhasil diselesaikan di rumah Soekarno di Jakarta. Penetapan Pancasila, BPUPK mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 di Penjambon, Jakarta. Isinya membahas tentang rancangan dasar hukum yang hasilnya akan dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang hendak didirikan. Seluruh anggota BPUPK setuju naskah Piagam Jakarta yang telah disusun, jadikan sebagai bagian pembukaan dari dasar hukum tertulis tersebut dan rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan tersebut. Karena tugasnya sudah berakhir, BPUPK pun dibubarkan. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Saat kekuatan Jepang mulai melemah, terutama setelah sekutu membom kota Hiroshima dengan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang tidak ingin terlihat lemah di mata Indonesia. Kemudian, tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Radijaman diterbangkan ke kota Saigon, Vietnam. Saat itulah Jenderal Jepang seolah menyajikan mendukung Indonesia merdeka. Jenderal Jepang menyambut Indonesia boleh merdeka setelah tanggal 24 Agustus 1945,
Saat itu juga disepakati membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai pengganti PUPK. Soekarno menjadi ketua PPKI dan Hatta dijuluk sebagai wakilnya. PPKI pun mulai bersidang pada tanggal 16 Agustus 1945 di Jakarta untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi para tokoh pemuda seperti Wikana dan Karisul setelah mendesak agar Indonesia secepatnya merdeka. Maka tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Penetapan dasar negara. Indonesia sudah merdeka, maka dasar negara yang sudah ada berupa Pancasila perlu ditetapkan. Meski sudah disepakati pada sidang sebelumnya, banyak halangan sehingga rumusan Pancasila berubah menjadi sama persis seperti isi Pancasila saat ini. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang isinya menetapkan pembangunan dasar hukum tertulis negaranya, di mana rumusan Pancasila itu tercantum di dalam bagian pembukaan. Penetapan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP.